Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjih ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama para alim ulama, ya, alhamdulillah, ya, terima kasih sekali atas undangannya. Sangat-sangat senang yang hadir ini luar biasa, dari berbagai kalangan, dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu cita-cita besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam itu dipeluk oleh berbagai kalangan. Dari awal itu Nabi itu sudah menyampaikan betul-betul bahwa Islam ini harus dipeluk dari berbagai kalangan. Dulu itu orang-orang besar di Mekah itu kalau diajak berbicara oleh Nabi Muhammad, orang-orang besar itu semacam Abu Jahal, semacam Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Al-Mughirah, itu kalau diajak bicara oleh Kanjeng Nabi itu suka-suka ngomongnya itu, kami mau bicara tapi tolong yang masyarakat yang bawah-bawah ini tolong disingkirkan dulu baru kami mau bicara dengan kamu Muhammad. Itu orang-orang yang besar-besar waktu itu, nada bicaranya kepada Nabi Muhammad itu sering seperti ini. Dan yang luar biasa itu, Nabi itu dari awal itu justru menampakkan kalau temannya itu yang seperti ini. Itu yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat sederhana, ya. Nabi itu ketika pertama kali sampai di Madinah itu kan di Kuba, yang sekarang jadi Masjid Kuba itu, ya. Nah, ketika di Kuba itu Nabi disertai dengan Abu Bakar. Begitu sampai di Kuba, Nabi Muhammad itu duduk, sementara yang bicara kepada umat itu Abu Bakar. Sehingga seluruh orang yang nemuin tamu yang baru datang dari Mekah ini itu ngerumunin
Abu Bakar, karena yang dikira Nabi itu Abu Bakar. Saking sederhananya Nabi. Jadi Nabi itu pertama kali datang ke Kuba itu yang dikira Nabi itu bukan Nabi Muhammad, tapi yang dikira itu Abu Bakar. Sampai kemudian Kanjeng Nabi itu kepanasan, lalu Abu Bakar itu meletakkan semacam payung di atasnya Kanjeng Nabi. Orang baru sadar kalau yang Nabi itu yang duduk itu gambaran tentang sederhananya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika pertama kali Kanjeng Nabi itu melaksanakan haji, ya memang satu-satunya haji setelah Nabi di era Islam ya haji itu ya. Itu kan Nabi bikin pengumuman bahwa tahun ini saya mau haji, dibikin pengumuman. Karena dibikin pengumuman, semua orang berlomba-lomba untuk melaksanakan haji karena kepingin hajinya itu bareng Kanjeng Nabi, pengen bareng Kanjeng Nabi. Yang bisa datang ke Madinah ya berangkat dari Madinah, kalau tidak bisa berangkat di Madinah ya ketemu di jalan atau ketemu di Mekah. Pokoknya kepingin bareng sama Kanjeng Nabi. Nah, ketika Nabi itu kemudian berangkat, di jalan itu mulai ketemu dengan banyak orang. Nah, salah satu yang ditemui itu ada sekelompok jamaah. Lalu Nabi Muhammad itu datang bertanya kepada jamaah itu, ini mau kemana ini jamaah ini? Siapa mau kemana? Jawabannya itu tidak menyebutkan kabilah apa, tapi menyebutkan kami Muslim, kami jamaah Muslim, kami mau haji. Nah, setelah ditanya seperti ini, itu ada seorang perempuan datang kepada Kanjeng Nabi lalu tanya, lah kamu siapa? Dia itu nggak tahu kalau itu nabinya, itu nggak tahu itu. Jadi perempuan datang setelah ditanya oleh Nabi itu, terus tiba-tiba datang di depan Nabi, terus kamu siapa? Itu kalau mentalnya itu mental tidak persatuan, mentalnya itu mental orang yang tidak mengenal rakyat, itu pasti marah itu. Bayangkan kalau saya presiden, tiba-tiba rakyat saya bilang, kamu siapa ini? Ada Pak Jokowi, tiba-tiba ada orang nyelonong, terus, kamu siapa ini ya? Ya bisa-bisa marah itu. Tapi Nabi Muhammad ya santai-santai aja, orang yang nggak kenal ya biasa-biasa aja. Terus dijawab oleh Nabi, kamu siapa ya? Saya Muhammad, saya ini Nabi kamu. Ya perempuan itu terus tanya, mengacungkan anaknya itu. Anaknya terus diacungkan gini kepada Kanjeng Nabi, terus langsung tanya, Muhammad, Nabi Muhammad, anak saya ini masih kecil ini boleh haji apa enggak, kata perempuan itu. Terus kata Nabi, ya boleh, dan kamu dapat pahala karena menghajikan anak kecil ini. Jadi ada orang yang datang kepada Kanjeng Nabi, dia nggak tahu kalau di depannya itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat-sangat sederhana, sehingga Kanjeng Nabi itu dikenal oleh siapapun punya kenangan yang baik-baik. Ada lagi cerita-cerita tentang kedekatan Kanjeng Nabi dengan para santri-santrinya kepada umatnya,
sehingga menyenangkan itu ya. Ada yang Kanjeng Nabi jalan-jalan gitu ya. Nabi itu jalan-jalan. Setelah jalan-jalan itu ketemu dengan seorang perempuan di atas kuburan. Jadi ada perempuan menziarahi kuburan. Lalu nangis. Perempuan itu nangis. Nangisnya itu nangis yang serius. Nangis yang karena menangisi yang ada di kuburan itu. Karena rupanya yang di kuburan itu anaknya. Ada seorang anak kabundut, ibunya datang ke kuburan menangisi anaknya itu. Dan Nabi datang jalan di belakangnya perempuan itu, lalu Nabi bilang kepada perempuan ini, "Bu, jangan begitu, Bu. Jangan nangis kayak gitu." Yang jelas Nabi mengingatkan bahwa nangis seperti itu tidak baik. Nah, perempuan itu diingatkan seperti itu tanpa menoleh. Terus bilang, "Kamu nggak pernah ngerasakan betapa sakitnya ditinggal anak." Padahal Nabi itu beberapa kali ditinggal mati anaknya. Nabi itu anaknya yang laki-laki 3, yang perempuan 4. Kanjeng Nabi wafat itu anaknya cuma 1 yang tersisa, yaitu Sayyidah Fatimah. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah kehilangan 6 kali anak. Nah, perempuan itu diingatkan malah ngomongnya itu nggak tahu rasanya ditinggal mati anak. Padahal Nabi itu sudah tinggal mati berkali-kali. Tapi Nabi ya sudah, ya nggak apa-apa ya. Mungkin ya lagi sedih, ditinggal gitu aja. Nah, setelah Kanjeng Nabi ditinggalkan itu, yang tidak terima itu santrinya, sahabat yang kemudian mengingatkan ibu tadi itu. "Bu, tadi itu Nabi Muhammad." Waget dia, waget, menyesal, pulang, kepingin sowan kepada Kanjeng Nabi, ingin memperbaiki kesalahannya perempuan itu tadi. Tapi ada rasa takut untuk sowan kepada Nabi Muhammad. Lalu dia datang memberanikan diri. Perasaannya kalau ngetuk pintunya Nabi Muhammad itu pasti nanti yang keluar itu satpamnya. Kira-kira ketuk-ketuk yang keluar siapa? Satpam. Gitu. Karena dianggapnya orang besar. Saat itu Nabi Muhammad sudah jadi presiden, sudah pimpinan tertinggi di Arab. Ternyata pas diketuk-ketuk itu, yang bukakan pintu itu Nabi Muhammad sendiri. Ibu itu kaget sekali itu. Lalu diberi nasihat oleh Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi itu, "As-sabru 'inda sadmati al-ula." Sabar itu yang paling hebat ketika pertama kali mendapatkan musibah. Orang pertama kali mendapatkan musibah itu kok bisa langsung sabar, itu luar biasa. Kata Nabi kepada ibu itu tadi. Jadi kisah ini itu bisa kita ambil beberapa hal ya. Pertama, tentang betapa sederhananya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua itu paham bahwa perhatian Nabi itu sangat tinggi kepada umatnya, terutama umat-umat yang seperti ibu tadi itu.
Dan itu gara-gara hadis ini kita itu jadi punya dalil gitu ya. Kalau menurut sebagian ahli fikih, menurut sebagian ulama itu kita jadi punya dalil bagaimana hukumnya perempuan ziarah ke makbarah. Karena menurut sebagian itu lalu memperbolehkan selama tidak nangis, selama tidak ada masalah-masalah, itu hukumnya tidak masalah. Karena ternyata perempuan yang ziarah tadi itu Kanjeng Nabi itu yang dimarahi bukan ziarahnya tapi nangisnya. Sehingga Abu Hanifah cenderung memperbolehkan perempuan untuk ziarah selama tidak menangis, selama tidak membuat masalah-masalah yang tidak baik. Mazhab Hanafi itu cenderung gampang, diantaranya berdasarkan riwayat yang saya bacakan tadi, di mana yang dimarahi Kanjeng Nabi itu bukan ziarahnya tapi nangisnya. Jadi orang Indonesia itu agak punya dalil lah, karena yang ziarah itu kalau di Indonesia itu tidak hanya laki-laki tapi perempuan. Yang ziarah ada perempuannya apa enggak itu ya? Banyak ya. Ya mungkin ikut perempuan itu tadi, karena perempuan itu yang dimarahi bukan ziarahnya tapi nangisnya. Itu. Menurut pandangan sebagian ulama. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi di saat orang di Mekah itu sangat mengagungkan setara sosial di Mekah saat itu, Nabi itu justru kepingin menghilangkan itu semua. Karena itu yang diangkat jadi muadzin, ya, yang diangkat jadi muadzin itu Bilal. Bilal itu kulitnya itu warnanya hitam, dia orang Habasyah. Orang Arab itu kalau dengan Habasyah itu tidak suka. Ya, kalau kalimat Habasyah itu pokoknya orang Arab itu nggak suka. Makanya banyak yang jadi budak di Mekah itu orang Habasyah. Kenapa kok tidak suka? Ya dulu itu yang mau merobohkan Ka'bah itu Abraha. Yang apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang pasukan gajah yang mau menyerang Ka'bah itu adalah orang Habasyah. Orang Habasyah itu Afrika, kulit hitam. Makanya kulit hitam ini punya memori yang tidak baik di Mekah, karena itu banyak budak-budak itu dari orang Habasyah. Sehingga kelas Habasyah di Mekah itu kelasnya itu setara sosialnya itu di bawah. Nah, Nabi Muhammad itu hebatnya itu ingin mengangkat orang Habasyah. Di antaranya Bilal. Bilal itu diangkat jadi muadzin. Dalam fikih kita itu kalau ditanya itu fikih kita itu ya, imam dengan muadzin itu pahalanya besar mana? Kalau mazhab Maliki itu ya bilangnya ya besar imam daripada muadzin. Alasannya sederhana. Nah, kalau muadzin itu lebih besar pahalanya, berarti Bilal lebih besar pahalanya daripada Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad yang jadi imam. Kata Malikiyah. Tapi Syafi'iyah itu mengatakan begini, muadzin itu pahalanya lebih besar daripada imam. Saya kadang-kadang seloroh dengan santri-santri saya sebagai imam dengan muadzin saya itu pahalanya besar mana? Itu kalau menurut mazhab Syafi'iyah lebih besar muadzinnya daripada imamnya. Ini ya, menurut Syafi'iyah.
Lalu ditanyakan, kalau begitu pahalanya Bilal itu lebih besar daripada pahalanya Kanjeng Nabi. Ya dengan jujur mengatakan ya iya, dalam hal ini itu lebih besar pahalanya Bilal daripada Rasulullah dalam hal ini. Tapi orang itu kan tidak boleh berpikir hanya dalam satu sudut. Kalau saya contohkan itu gini misalnya ya. Duha itu bisa dilaksanakan 2 rakaat sampai 8 rakaat. Kalau ditanya 2 rakaat sama 8 rakaat itu pahalanya besar mana? Ya besar 8 ya. Tapi bagaimana kalau Pak Wakil Bupati itu, kalau 8 rakaat itu kerjaan kantornya itu justru runyam. Lebih baik 2 apa? 8. Karena dulu saya pernah dulu hidup di Kairo. Itu salah satu pegawai di Kairo itu kalau ditanya, kok belum datang di depan loket, sedang sholat duha. Karena dia duhanya tidak cukup 2 tapi 8. Jadi kan secara objektif harus dikatakan 2 dengan 8 itu lebih baik 8. Tapi untuk orang ini lebih baik 2, karena kalau 8 bermasalah, karena nanti yang nunggu itu semakin menumpuk gitu. Jadi kalau ditanya Bilal dalam hal ini dengan Kanjeng Nabi Muhammad, pahalanya menurut Syafi'iyah itu besar pahalanya Bilal. Tapi alangkah tidak indahnya kalau Kanjeng Nabi jadi muadzin, Bilal yang jadi imam, pasti semua orang protes. Sama dengan saya dengan santri saya, masa kiainya yang muadzin, santrinya yang jadi imam. Jadi ada pahala yang objektif karena perbuatannya, tapi juga ada pahala pantasnya orang itu apa, makomnya itu apa. Karena makomnya Nabi itu adalah imam. Ya sudah ya harus terima kalau dalam hal ini Bilal lebih tinggi pahalanya. Nah Kanjeng Nabi itu mengangkat muadzin saja itu Bilal. Sehingga ketika Mekah itu pertama kali dibuka oleh orang Islam, lalu Kanjeng Nabi itu memerintahkan Bilal untuk naik Ka'bah lalu adzan. Itu orang-orang besar Mekah itu omongannya itu enggak bagus, ada gagak. Tahu gagak enggak ya? Gagak kan warnanya apa? Ada gagak. Nabi itu marah minta ampun, membela Bilal. Karena Kanjeng Nabi itu kepengen memandang semua orang itu sama. Itu sama. Nabi itu punya saudara namanya Zainab. Itu kelas tinggi di Quraisy. Kelas tinggi di Quraisy, namanya Zainab. Nabi punya budak namanya Zaid bin Harisah. Itu Zaid dinikahkan dengan Zainab. Zainab itu asalnya nggak mau. Masa saya orang hebat Quraisy kok mau dinikahkan dengan budak? Tapi itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar semua orang merasakan betapa agama ini milik bersama. Kebersamaan itu benar-benar dilakukan oleh Nabi luar biasa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Zaid bin Harisah itu punya anak namanya Usamah. Buku-buku sejarah itu kalau menjelaskan Usamah, kulitnya hitam,
pesek ya gitu, gimana ya gitu ya, wes ireng irungnya apa pesek menjelaskan itu jangan orang ganteng-gantengnya gitu loh ya. Itu sama itu dengan setatra yang menurut sosial Arab waktu itu kayak itu pernah diangkat jadi panglima dan yang disuruh jadi tentaranya itu Abu Bakar dan Umar. Pimpinannya Usamah, hidungnya pesek, kulitnya hitam, itu jadi pimpinan tentara. Itu yang di belakang itu ada Umar dan Abu Bakar. Umarnya kok ya mau ya gitu ya. Abu Bakarnya juga mau, kok bisa itu. Luar biasa Kanjeng Nabi itu. Simbol-simbol tentang persamaan-persamaan ini benar-benar digambarkan di depan umum, depan publik oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Mekah itu pertama kali dibebaskan oleh Kanjeng Nabi tahun 8, Nabi itu memasuki kota Mekah itu memboncengkan seseorang, Usamah. Yang diboncengkan Kanjeng Nabi naik kendaraan itu bukan ke orang-orang yang ganteng-ganteng, itu bukan itu. Tapi Usamah itu yang gampangnya, saya kalau ziarah Kanjeng Nabi itu kalau bayangkan ini agak pede itu. Kanjeng Nabi jenengan seneng Usamah irungnya pesek, irungku kira-kira ya luwih pesek. Usamah Kanjeng Nabi gitu ya. Saya yakin itu Kanjeng Nabi mendengar. Jadi kalau nanti kalau kebetulan sowan Kanjeng Nabi, semoga bisa sowan Kanjeng Nabi ya. Amin ya rabbal alamin. Sampaikan ya, saya pernah ngaji Kanjeng Nabi, katanya Usamah itu urungnya pesek, jenengan boncengkan, pernah kamu angkat jadi panglima. Ini saya juga pesek Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu ada seninya itu dalam berdakwah untuk menyampaikan tentang kebersamaan itu. Nah, Kanjeng Nabi itu pertama kali di Madinah. Madinah itu isinya adalah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Kabilah Aus dan Khazraj itu tidak pernah bisa ketemu. Sebelum Nabi datang, itu ada peperangan yang terkenal, itu namanya Harbul Bu'ath. Itu perang yang berdarah-darah sehingga Madinah itu gampang dikalahkan, itu karena antara Aus dengan Khazraj itu tidak pernah ketemu. Nah, pertama kali Kanjeng Nabi datang ke Madinah, itu tinggalnya di Kuba. Kuba itu pusat daerahnya Aus. Kalau kita ke Madinah itu ada 2 masjid besar yang dibangun oleh Kanjeng Nabi. Pertama dibangun itu Masjid Kuba, yang kedua adalah Masjid Nabawi. Ya. Kuba itu dulu pusatnya Aus, Nabawi itu pusatnya Khazraj. Nah, Kuba dengan Madinah itu sulit untuk ketemu. Nah, pertama kali ketika Kanjeng Nabi datang ke Kuba, Kanjeng Nabi nginap beberapa hari. Ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 14. Ketika berada di Kuba itu, Kanjeng Nabi punya murid yang sangat baik dari Khazraj, namanya itu As'ad bin Zurarah. Ya, namanya Kanjeng Nabi punya murid, salah satu murid terbaiknya Kanjeng Nabi, walaupun umurnya tidak panjang, namanya As'ad bin Zurarah. Itu tinggalnya di masjid di Madinah. Dia bagian dari Khazraj. Nah,
As'ad bin Zurarah itu ketika mendengar Kanjeng Nabi berada di Kuba, pusatnya Aus, dia mau datang ke sana nggak berani, tapi kepingin sekali datang karena dia sudah kangen sama Kanjeng Nabi, dia sudah masuk Islam, tapi mau datang ke Kuba itu takut karena dia orang Khazraj. Lalu dia datang ke Kuba dengan cara menutupi mukanya. Mukanya itu ditutupi, nyamar. Malam-malam datang, lalu ketemu Kanjeng Nabi, kamu siapa? Dibuka, kelihatan kalau dia adalah As'ad bin Zurarah. Kanjeng Nabi melihat As'ad bin Zurarah, ngobrol, kenapa, cerita, maaf Kanjeng Nabi, saya tidak berani datang untuk terang-terangan, ya karena ada masalah antara Aus dengan Khazraj. Lalu Kanjeng Nabi berbicara kepada tuan rumah. Tuan rumahnya itu namanya Kalsum bin Al-Hidm, salah satu santri top namanya Kalsum bin Al-Hidm, yang kalau dalam sejarah itu kalau ngimami itu selalu baca kulhu selalu baca kulhu. Jadi ada imam Masjid Kuba itu namanya Kalsum bin Al-Hidm, itu kalau ngimami itu mesti yang dibaca kulhu. Pokoknya kalau baca kulhu, cuman dia bacanya tidak hanya kulhu, selalu dengan kulhu ditambahi dengan surat yang lain, tapi kulhu itu nggak pernah ketinggalan. Makmumnya itu protes, makmumnya protes. Kanjeng Nabi datang ke Kuba, diprotes sama makmum-makmumnya. Kanjeng Nabi, imamnya itu bingungin Kanjeng Nabi, siapa? Dia itu kalau ngimami itu mesti yang dibaca kulhu. Nah, Nabi itu kalau ada laporan kan tidak langsung, tapi mesti dikonfirmasi. Makanya dipanggillah Kalsum itu, kamu kenapa kok baca kulhu terus itu? Ya saya itu sangat senang Kanjeng Nabi dengan kulhu itu, pokoknya kulhu itu luar biasa, senang sekali. Kata Kanjeng Nabi, inna mahabbataka adkholakal jannah, cintamu kepada kulhu itu menjadikan kamu nanti masuk surga. Jadi sekarang sudah punya sanadnya ya. Kalau kita membaca sholat itu kulhu aja itu asal dasarnya itu cinta, insya Allah masuk surga. Karena kata Kanjeng Nabi, cintamu kepada kulhu itu akan membawamu ke surga. Nah itu Kalsum itu. Nah Kalsum itu tuan rumah diminta oleh Kanjeng Nabi agar memberi jaminan aman kepada As'ad bin Zurarah. Tapi Kalsum tidak berani. Karena tidak berani, Nabi minta yang lain menjamin, nggak berani, akhirnya walhasil kemudian sepakat ini harus diberi jaminan. Kanjeng Nabi sendiri memberi jaminan keselamatan As'ad bin Zurarah. Lalu orang-orang ikut memberi keamanan kepada As'ad bin Zurarah. Begitu As'ad bin Zurarah itu mendapatkan keamanan, Kanjeng Nabi selesai dari Kuba menuju ke Madinah. Kanjeng Nabi memanggil tentara-tentara, pasukan-pasukan dari Madinah. Maka pasukan-pasukan Madinah itu pemuda-pemudanya datang, kira-kira ada inilah apa? Banser sama Kokam, wah gitu ya. Itu didatangkan dari Madinah. Nabi dijemput dengan pasukan-pasukan ini datang ke Madinah. Nah sejak saat itu, menurut catatan sebagian sejarah, antara Aus dan Khazraj menjadi cair.
Jadi Nabi Muhammad itu datang ke Quba pertama kali itu mencairkan antara Aus dan Khazraj. Itu luar biasa itu. Jadi kalau ingin bicara tentang masalah persatuan umat, itu saya kira kita punya basis yang kuat, terutama dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya basis yang sangat kuat. Karena Nabi itu begitu datang ke Madinah, yang dilakukan pertama kali adalah menyatukan antara Khazraj dengan Aus. Aus itu ada di Quba, Khazraj itu ada di Madinah. Dan untuk menghormati itu, antara Aus dengan Khazraj itu, Nabi itu setiap hari Sabtu pasti datang ke Quba. Ya mungkin tidak pasti itu artinya, pokoknya riwayatnya itu Kanjeng Nabi itu kalau Sabtu datang ke Quba. Kalau tidak naik kendaraan ya jalan. Itu kira-kira sekitar 5 kilo antara Madinah dengan Quba itu. Itu kalau Sabtu itu dari Madinah menuju Quba. Hanya kalau umroh itu, kalau kebetulan di Madinah itu kok menangi hari Sabtu, ya sebaiknya pergi kemana? Ke Quba. Kan kadang kita ziarah itu kan datang misalnya hari Rabu, Rabu sudah ziarah ke Quba. Tapi masih berada, Kemis masih di Madinah, Jumat masih di Madinah, lalu Sabtu masih di Madinah. Nah, Sabtu itu kalau kita ziarah ke Quba sambil mengingat dulu Kanjeng Nabi itu setiap hari Sabtu datang ke Quba untuk menunjukkan diantaranya Kanjeng Nabi itu juga berada di Khazraj tapi juga berada di Aus. Dua kelompok besar di Madinah yang dulunya tidak pernah akur, itu berkat kedatangan Kanjeng Nabi itu bisa akur luar biasa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Ya. Nah, Kanjeng Nabi itu cara menghormati santri-santrinya, cara menghormati santri-santrinya itu, ya. Cara mengajarinya Nabi kepada santri-santrinya itu juga bisa beragam. Ada yang diajari itu khusyuk, diajari itu dengan cara yang agak berat. Diajari dengan cara yang agak berat itu misalnya Nabi itu pernah ngimami sholat. Ngimami sholat sunat, bukan wajib ya. Mengimami sholat apa? Sunat. Ada satu makmumnya. Malam-malam itu yang dibaca rakaat pertama itu Al-Baqarah, Ali Imran, surat An-Nisa. Itu satu rakaat. Jadi satu rakaat itu membaca apa? Al-Baqarah, An-Nisa, lalu Ali Imran. Saya bayangkan orang ini itu kayaknya calon wali ini. Ini pasti kelas umat yang kalau bupati, wakil bupati kayaknya enggak ini ya. Ini kira-kira kelas apa ini? Ada orang kok diajak sholat kok diimami kok sampai apa? Satu rakaat yang dibaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ada lagi, Nabi itu salah satu cirinya itu memahami umat dengan baik. Sangat-sangat memahami umat dengan baik. Ada namanya Dimam bin Sa'labah. Dimam bin Sa'labah itu datang ke Madinah. Nabi saat di masjid begini, dia datang di luar, untanya
kendaraannya diikat, lalu dia nanya, mana yang namanya Muhammad? Karena dia nggak tahu Muhammad mana. Dan Muhammad itu memang kalau kumpul dengan sahabatnya itu nggak ada yang tahu mana yang Muhammad dan mana yang sahabatnya, itu nggak tahu. Kalau nggak dikasih tahu juga nggak tahu. Nabi kalau jalan dengan para sahabat itu di depan yang nggak mau, di belakang yang nggak mau, maunya di tengah. Makanya tadi ada perempuan tadi itu tanya, kamu siapa? Dia langsung nanya, nah kamu siapa? Karena dia nggak tahu, dan Nabi itu susah dibedakan. Kalau gini kan jelas, orang datang dari sana itu pasti ustadznya itu. Kira-kira gitu kan Nabi ya. Kalau Nabi itu nggak bisa. Makanya Dimam bin Sa'labah itu begitu masuk ke masjid, dia nanya, yang Muhammad itu yang mana di antara kalian? Lalu dijawab, itu yang sedang duduk-duduk itu Muhammad. Luar biasa itu. Dan itu nantinya itu ditiru sama pemimpin-pemimpin berikutnya. Umar itu ketika menjadi khalifah, menjadi pimpinan tertinggi umat Islam, dan itu artinya adalah negara terkuat di dunia mungkin saat ini, karena posisi umat Islam saat itu kayak Amerika lah, semua orang itu takut sama orang Islam karena kekuasaannya yang luar biasa. Dan saat itu presidennya itu adalah Umar bin Khattab. Nah ketika presidennya Umar bin Khattab itu ada orang asing datang ke Madinah kepengen ketemu presiden, ya diantar sama sahabat, mari saya antar ke rumahnya. Belum sampai rumahnya itu ketemu kebun kurma, ada orang itu tidur di bawah kurma. Lalu kata yang ngantar itu presiden kami sedang tidur di bawah kurma. Bayangkan, bupati aja nggak mungkin rasanya tidur di bawah apa? Kurma, apalagi ini presiden. Itu terjadi sama Umar. Presiden kami nggak pernah yang seperti ini. Ada presiden superpower kok bisa tidur di bawah kurma. Umar kenapa bisa begitu? Itu karena dia dididik oleh Kanjeng Nabi. Nah, Dimam bin Sa'labah itu ketika masuk masjid itu tanya, mana yang Muhammad? Dijawab, itu yang Muhammad. Lalu dia datang, lalu dia tanya, Islam itu apa? Dijawab, syahadat. Islam itu apa? Sholat 5 waktu. Selain itu ya, 5 saja. Kalau kamu nambahin namanya sunnah. Kalau puasa itu apa? Ramadan. Yang lainnya, kalau yang lainnya namanya sunnah. Setelah ada penjelasan, dia ngomong, demi Allah saya nggak nambahin yang bukan-bukan. Ya itu aja yang saya lakukan. Dia keluar, itu mukanya itu senang sekali. Karena ternyata Islam itu gampang. Islam itu hanya 5 waktu itu, puasa ya hanya Ramadan. Jadi dia keluar itu, mukanya itu senang. Itu menurut sejarah yang saya baca, seluruh kaumnya itu masuk Islam itu karena Dimam bin Sa'labah. Satu kampung, satu kabilah, satu orang datang dengan bahagia, dengan cinta, hanya membawa apa tadi sholat yang itu dan itu pulang, seluruh kampungnya itu masuk Islam. Nah, Nabi itu punya kriteria itu yang luar biasa, memahami umatnya. Itu yang luar biasa dari Kanjeng Nabi itu. Antara Abu Bakar dengan Umar, Abu Bakar ditanya, Abu Bakar, kamu kalau sholat witir itu kapan? Ya setelah sholat Isya, sebelum tidur saya witir kan. Umar ditanya, kalau kamu Umar,
Kamu witirnya kapan? Ya nanti setelah Isya saya tidur, sebelum subuh saya sudah bangun, baru saya melaksanakan witir. Lalu ditanya, Abu Bakar, kenapa kamu melakukan itu? Ya karena saya tidak yakin Kanjeng Nabi. Jangan-jangan nanti saya mati sebelum witir. Ketika tengah-tengah tidur mati atau kebablasan subuh. Tapi kalau Umar, wah saya yakin Kanjeng Nabi pokoknya mesti nanti itu saya bangun. Dan anehnya Kanjeng Nabi itu merestui dua-duanya. Umar yang melaksanakan witir setelah apa? Itu setelah tidur itu ya direstui. Abu Bakar itu kalau witir sebelum tidur itu juga direstui. Jadi agak nyantai itu. Kanjeng Nabi Muhammad yang saya paham itu betul-betul paham terhadap umatnya. Banyak hal dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memahami kriteria-kriteria umatnya. Nah, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memahami umatnya itu diantaranya adalah ada yang mengenal, ada yang diajari model Abu Bakar, ada yang di model Sayyidina Umar, ada yang modelnya siapa tadi? Dimam bin Sa'labah. Yang ketika ditawarin itu pakai sumpah, demi Allah Kanjeng Nabi, saya nggak nambah-nambahin. Tapi mukanya itu bahagia luar biasa. Luar biasa, sehingga mempromosikan Islam itu enak sekali. Itu Dimam bin Sa'labah. Dan kita kalau misalnya meniru di antara salah-salah saat itu, insya Allah semuanya ala khair, semuanya baik-baik saja. Ada yang ganteng-ganteng, ada namanya Fadl bin Abbas, gantengnya Masya Allah, digonceng oleh Kanjeng Nabi, ana wong wedok liwat, oh do ngawasi, saking gantengnya. Tapi juga ada yang dibocengkan itu, kayak Usamah, yang orangnya itu hitam, hidungnya apa? Pesek ya. Jadi Kanjeng Nabi itu ya punya santri ganteng. Itu saudaranya Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas. Tapi juga ada yang orang ganteng-gantengnya blas. Namanya Usamah. Usamah bin Zaid. Itu juga diboncengkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi punya sahabat yang kaya, punya banyak. Kanjeng Nabi sahabat yang kaya banyak. Ada itu namanya Sa'ad bin Ubadah. Kenapa Sa'ad bin Ubadah itu kalau doa kok begini? Gusti, saya nggak pantas melarat. Oh itu ya. Karena Kanjeng Nabi itu punya santri-santri yang melarat-melarat itu. Santrinya Kanjeng Nabi yang asli itu dititipkan sama orang-orang. Dititipkan itu dua, dititipkan ini. Nah, kalau sama Sa'ad bin Ubadah itu mengambil santrinya Kanjeng Nabi itu langsung 80 santrinya Kanjeng Nabi itu yang ngopeni Sa'ad bin Ubadah. Makanya dia kalau doa itu, Gusti, saya nggak pantas melarat. Oh itu ya. Ada yang berani nggak kira-kira doa gini tuh? Gusti, kalau jenengan ngasih doa, ngasih rezeki saya sedikit itu nggak pantas. Wong saya itu ngurusi orang berapa? 80. Ada itu. Jadi yang kaya juga ada, yang miskin itu juga. Kanjeng Nabi itu bisa mengenal. Makanya kalau kita bicara mengenai persatuan, itu kita bisa mencontoh dengan sangat baik kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya Kanjeng Nabi itu, oh, sing desa yono, sing kota yono. Kanjeng Nabi kalau sama Khadijah itu istrinya cuma satu.
Tapi setelah itu istrinya Kanjeng Nabi banyak. Makanya Kanjeng Nabi itu punya mazhab dua. Mazhab istri satu juga pernah, yaitu sama siapa? Khadijah. Tapi juga punya mazhab istri banyak setelah Khadijah. Tapi saya melihat di sini nih mazhabnya Khadijah semua ini. Nggak ada yang berani mazhab ini. Seneng saya kalau membaca Kanjeng Nabi itu, kalau yang seperti ini ada yang ini, menyenangkan sekali dan mendidik umatnya itu seperti ini sehingga tentrem umatnya itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga mendapatkan berkah, diberi kehidupan yang baik, diberi kesenangan untuk melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dibimbing oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang baik, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makatan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.